Yesus kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus Tuhan, Yesus kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus Tuhan, Yesus kaulah Tuhan, Allah perkasa. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Segala firman-Mu raih lebih dahsyat lagi buat kita, amin. Kaulah Tuhan, Come on. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Segala firman-Mu raih jalanku. Sekali lagi kami katakan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Segala firman-Mu raih jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. terima kasih Tuhan. Kami katakan Yesus, Yesus kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus Tuhan, Yesus kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus. Yesus kaulah Tuhan, Allah perkasa. Sekali lagi kami katakan, Yesus kaulah Tuhan, Allah perkasa. beri kemuliaan bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Oke, mari kita siapkan hati. Terima kasih Bapak. Oke, seperti yang tadi juga David bilang bahwa mungkin kita sekarang lagi ada pergumulan. Even kalaupun kita sekarang nggak ada pergumulan sama sekali, mari kita benar-benar kayak dalam setiap, bukan hanya pelayanan kita di gereja, tapi pelayanan kita di, kayak yang minggu lalu disampaikan di event di marketplace. Mari kita benar-benar mengecek diri kita. Sudahkah kita benar-benar memberikan yang terbaik buat Tuhan kita? Dalam setiap pekerjaan kita, mungkin ada yang masih sekolah, ataukah kita kayak memilah-milah, kita di gereja seperti segini, di marketplace seperti gimana? Jangan sampai seperti itu ya guys. Mari kita benar-benar dimanapun kita berada, kita mau selalu mengandalkan Tuhan dan mau menyenangkan Tuhan. Mari kita sembah Allah, kita just worship God. Kami mau bersamamu Bapa Tuhan. Kami katakan, Engkau ada bersamaku setiap musim Tuhan. Di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, come on, let's have just worship God. Bersamamu
musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari kita angkat tangan kita, just worship God. Kami katakan Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. sekali lagi kami katakan bersama. bagiku. Terima kasih Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua Perkenanan-Mu perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu Tuhan. anugerah-Mu besar melimpah bagimu. Sekali lagi kami katakan bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Amin. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Amin. Haleluya. Besar melimpah bagiku. Engkau bersama kami Tuhan. Marilah haleluya. Syukur. Besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang luar biasa. Sebagai manusia, kami punya kesadaran ini ya Tuhan, bahwa kalau kami bersama seseorang yang kami tahu orang itu mampu, orang itu punya kekuatan, punya power, punya kekuasaan, punya hal-hal yang membuat kami merasa tenang ketika bersama dengan dia.
Maka kami berpikir kalau kami pergi bersama dengan Dia, melakukan bisnis bersama dengan Dia, kami bisa menceritakan dan membanggakan bahwa kami adalah rekanan atau kami bekerja bersama dengan Dia. Tapi berapa banyak di antara kami yang menyadari bahwa sebenarnya bersama dengan Engkau itu jauh lebih baik. Bersama dengan Tuhan jauh lebih baik. Sebab Engkau tidak pernah tidak setia kepada kami. Sebab Engkau selalu setia. Dan Engkau tahu di dalam segala musim hidup kami apa yang kami butuhkan. Kadang-kadang Engkau tahu bahwa kebutuhan kami justru kami seolah dibiarkan sendirian, seolah jauh dari Tuhan, supaya kami menyadari bahwa kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Jadi Engkau tahu yang terbaik buat setiap kami. Itu sebabnya pagi hari ini biarlah melalui firman Tuhan, Engkau menerangi pikiran kami, menerangi jalan-jalan kami. Dan biarlah firman Tuhan menolong kami untuk hidup semakin serupa dengan Engkau Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang sudah hadir pagi hari ini. Berikan roh sukacita, berikan roh kelegaan, berikan roh antisipasi dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami masing-masing menjadi tanah yang gembur buat benih firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih saudara-saudara, silahkan duduk. Terima kasih juga buat tim worship yang sudah melayani pagi hari ini. Ya, saudara-saudara, kita di bulan Juli ini kita berbicara tentang spiritual fitness ya, atau kebugaran rohani di dunia kerja, di marketplace. Karena memang di sanalah saudara-saudara dan saya itu diutus Tuhan ya. Kita diutus Tuhan di dunia masing-masing, di pekerjaan, di kuliah, studi kita, dan di sanalah saudara dan saya diutus. Itu sebabnya kita perlu kebugaran rohani, saudara-saudara. Kita perlu kebugaran rohani. Dan kalau kemarin kebetulan saya pelayanan keluar kota, sehingga saya tidak ada di tempat. Kemarin dilayani oleh Pak Posuka ya, ada tentang emotionally healthy, yaitu kesehatan emosi, bagaimana kita harus menjadi orang yang sehat juga emosinya, bukan hanya hal-hal yang kelihatannya rohani, tetapi kemudian emosinya ternyata ada hal-hal yang ditekan. Ada mahasiswa kami di Malang, di Sati, sedang meneliti tentang toxic positivity. Ya, dia sedang meneliti yang namanya toxic positivity di antara orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Jadi ada positivity yang kemudian itu ternyata bisa menjadi racun gitu. Ya, bisa menjadi racun. Optimis itu harus, tapi kemudian optimisme atau positivity yang kemudian menjadi toxic itu yang kemudian kita hindari ya, di mana contoh toxic positivity itu kalau saudara misalnya sedang sedang kehilangan gitu ya, sedang kehilangan. Saudara kehilangan, entah kehilangan sehubungan dengan pekerjaan saudara, saudara invest, hilang, atau saudara kehilangan orang yang dicintai, atau apapun juga, sedang ada di dalam keadaan yang tidak menyenangkan, lalu ada teman, orang yang kemudian langsung saudara kemudian nggak usah sedih gitu ya, nggak usah sedih ya, tetap optimis, tetap percaya gitu ya saudara. Dan kita mau sedih, diomong nggak usah sedih gimana ya saudara ya, sehingga kita seperti mencoba menguatkan diri, tetapi saudara, Tuhan itu juga menciptakan emosi kesedihan di dalam diri kita.
Sehingga Tuhan sebenarnya membuka kesempatan untuk kita juga bisa menjadi sedih, kita mengungkapkan emosi kita. Sehingga dengan demikian saudara dan saya bisa menjadi sehat. Dan Alkitab kita adalah Alkitab yang lengkap, saudara-saudara. Mazmur itu adalah Alkitab yang kalau bagian-bagian kitab yang lain itu berbicara Allah kepada manusia, tapi Mazmur itu lebih banyak manusia kepada Allah. Itu lengkapnya Alkitab kita. Ya, jadi bukan hanya kita mendengar dari Allah saja, tetapi kita diberi kesempatan untuk mengekspresikan diri kita. Kalau senang, sukacita, di kitab Mazmur ada menari-nari, ada bertepuk tangan. Tetapi kalau marah, apakah Mazmur memberikan kesempatan untuk orang mengungkapkan kemarahannya? Ya, ada, saudara-saudara. Jadi mengungkapkan kemarahan itu wajar. Dan justru disarankan mengungkapkan kemarahan kepada Tuhan dalam pengertian supaya tidak meledak kemana-mana. Karena Tuhan tidak pernah merasa tersinggung sebab Dia yang menciptakan kita manusia. Dia mengerti batas kekuatan kita. Sama seperti kalau saudara-saudara punya mobil dan tahu kekuatan mobil ini, kita sudah punya pemakluman mobil ini kekuatannya seperti apa. Kita nggak expect lebih, atau kita punya saudara, punya orang tua, punya anak, kita tahu kekuatan mereka karena kita kenal mereka, kita nggak akan expect lebih. Demikian juga Tuhan mengenal kita sehingga Dia tidak akan mengharapkan sesuatu yang lebih. Artinya Dia sangat terbuka kepada kita. Nah, saudara-saudara, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang hikmat menghadapi pencobaan. Memang yang lalu saya beri judul tahap-tahap pencobaan. Tetapi inilah, kalau saudara dalam proses merenungkan firman, kadang-kadang saudara perlu revisi sedikit ya. Mengapa? Mengapa saya ganti menjadi hikmat menghadapi pencobaan? Siapa di antara kita yang tidak pernah menghadapi pencobaan? Siapa? Apa sih pencobaan? Mungkin gitu dulu ya. Apa sih pencobaan, saudara-saudara? Apa pencobaan, saudara-saudara? Pencobaan apa? Apa sih pencobaan itu, saudara-saudara? Santai aja ya, santai ya. Saudara ingat perumpamaan Tuhan Yesus tentang 4 jenis tanah? Ya, tanah di pinggir jalan, tanah berbatu-batu, tanah yang kemudian dipenuhi oleh semak duri, dan tanah yang terakhir adalah tanah yang subur. Tanah ini juga bicara tentang budaya, saudara-saudara. Jadi bukan hanya bicara tentang pribadi hati kita saja, tetapi bicara tentang komunitas, budaya yang ada dalam komunitas. Karena tanah itu kan bukan hanya satu saja. Tanah itu di pinggir jalan, itu satu kumpulan tanah di pinggir jalan. Jadi demikian juga ketika saudara dan saya dengar firman Tuhan, budaya untuk bisa menangkap firman Tuhan itu harus kita kembangkan. Jadi saudara-saudara silahkan bangun budaya, santai aja ya saudara-saudara, jangan tegang begitu saudara-saudara. Nah, pencobaan itu adalah, ada yang mengartikan pencobaan adalah suatu daya pikat supaya kita tidak mentaati Tuhan dan kehendak firman-Nya. Sederhananya begitu. Daya pikat atau daya tarik, satu pikatan, satu kalau pakai kata jebakan mungkin ya kita langsung tahu kalau jebakan kita nggak mau, tetapi persoalannya kita tidak selalu tahu bahwa itu adalah jebakan, saudara-saudara. Tetapi yang pasti ada daya pikat, ada daya yang menarik kita, dan tanpa sadar kita bisa tidak mentaati Tuhan dan mentaati firman-Nya. Nah, itulah sederhana arti dari pencobaan. Nah, sekarang hikmat menghadapi pencobaan. Kenapa saya bicara tentang hikmat menghadapi pencobaan? Yang pertama, saudara-saudara, karena lawan yang tidak kelihatan. Saudara-saudara, kalau kita menghadapi lawan yang kelihatan, kita itu lebih mudah, saudara-saudara. Ya. Kalau menghadapi lawan yang kelihatan, contoh kalau saya ini mungkin ahli ngerti tentang onderdil mobil.
maka akan saya melihat mobil saya itu sesuatu yang kelihatan, memang bentuknya kelihatan. Tetapi apabila ada yang kerusakan, ada yang rusak terjadi, saya segera tahu kenapa suaranya seperti ini. Itu saya akan cari tahu, karena dan cara saya mencari tahu itu bukan mulai periksa A sampai Z, tetapi saya langsung, kenapa ya bunyinya kalau jalan kecepatan sekian bunyinya seperti ini. Saya langsung punya perkiraan di mana. Nah, itu berarti sebenarnya lawan yang saya hadapi itu saya tahu. Saya bisa melihat karena saya punya pemahaman tentang mobil. Nah, berapa banyak di antara kita yang paham benar tentang iblis? Berapa banyak? Siapa di antara kita yang sekolah ada mata kuliah tentang iblis begitu ya saudara? Memang kalau saudara sekolah teologi, saudara akan belajar salah satu bagian namanya angelologi. Angelologi itu karena iblis adalah salah satu malaikat, maka saudara akan belajar karakteristik sifat iblis. Tetapi sesungguhnya kita tidak benar-benar bisa mempelajari karena kita tidak benar-benar bisa melihatnya. Nah, musuh kita, firman Tuhan di dalam Efesus pasal 6 ayat 12 mengatakan begini, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kita melawan, perjuangan kita itu melawan, bukan melawan darah dan daging. Bukan melawan sesuatu yang kelihatan. Kalau saudara dan saya sedang ada gesekan dengan teman, ada masalah di dalam kantor atau di dalam pekerjaan, saya kadang-kadang di dalam pekerjaan pelayanan saya kadang-kadang ada masalah-masalah seperti itu, saudara-saudara. Kadang-kadang ada perdebatan, kadang-kadang walaupun saudara menjadi seorang pemimpin, tetapi kadang-kadang tidak semua orang kemudian serta-merta menerima kepemimpinan saudara-saudara, sehingga saudara harus belajar meyakinkan mereka. Dan saya, saudara-saudara, bukan hanya melihat sebagai darah dan daging, oh mereka suku A, suku B, suku C, oh mereka begini, pendidikannya begini, tetapi saya juga perlu paham bahwa saya bukan hanya melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Pemerintah itu bicara tentang ada satu kedaulatan yang saya tidak tahu, saudara-saudara, yaitu kedaulatan atau pemerintahan dari kuasa kegelapan, saudara-saudara. Saudara begini, setiap kali saudara bertumbuh secara rohani, ya, bertumbuh secara rohani misalnya nih, dari malas menjadi rajin, itu kan pertumbuhan ya, saudara-saudara. Tahu saudara-saudara? Kuasa kegelapan itu memerintah juga di dalam kemalasan kita. Dia punya power, baik melalui pikiran-pikiran yang disuntikkan di dalam pikiran kita gitu. Gini aja sama aja. Dan ketika kita kemudian menjadi rajin, saudara-saudara, ketika kita paham rancangan Tuhan, bahwa Tuhan merancangkan saudara dan saya untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jadi kita bukan hanya seperti CCTV yang pasif ya. Saudara-saudara, hidup kita ini ada orang yang seperti CCTV. CCTV ini kan pasif ya, hanya nonton aja, melaporkan keadaan. Tapi apakah kalau pencuri lewat bisa nangkap pencuri? Tidak, saudara. Ya kan, CCTV itu kan kayak kita membuat lega, tetapi kalau kecurian ya kecurian. Bedanya tertangkap kamera nanti bisa dilacak. Tetapi itu sifatnya kemudian, tidak right away, tidak saat itu juga kita bisa. Itu kan CCTV. Kadang-kadang posisi atau kita menempatkan diri seperti CCTV, melihat kehidupan ini, tetapi kita nggak bisa melakukan apa-apa. Lakukan justru sesudah itu lewat. Dan saudara-saudara, kadang-kadang kita punya iman baru sebatas seperti itu, iman CCTV. Kita nggak bisa lakukan apa-apa, kita hanya kasih komentar, tetapi do nothing. Dan kita katakanlah dari kemalasan kita mulai makin rajin, dan ketika kita bertumbuh makin rajin, saudara-saudara, maka kita akan bertentangan, berjuang melawan pemerintah kemalasan kita.
Jadi lawan kita bukan darah dan daging, tetapi pemerintah kemalasan kita. Dan ketika kita move, ketika kita bergerak, maka akan ada struggle, saudara-saudara, ada perjuangan. Dan bukan itu saja, kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita tidak bisa melakukan kehendak Tuhan, itu juga ada semacam pemerintah yang olehnya pikiran kita sudah ditekoi oleh konsep-konsep. Kamu jangan apa? Misalnya ya, kamu jangan sungguh-sungguh, toh banyak orang yang kamu kelihatan dia orang yang mungkin hamba Tuhan, mungkin mengaku pendeta, tetapi kan ternyata ujung-ujungnya tidak menjadi berkat. Ternyata begini, saudara-saudara. Tetapi saudara harus lihat juga, ada banyak hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Banyak hamba Tuhan yang menyerahkan hidupnya. Tetapi kenapa kita kemudian memilih itu? Karena saudara dan saya sedang berperang bukan melawan darah dan daging, saudara-saudara. Melawan pemerintah. Pemerintah itu kelihatan dari apanya, saudara-saudara? Pemerintah itu kelihatan dari kekuasaannya, saudara-saudara. Dari kedaulatannya, di mana ketika kita mau melepaskan diri, karena kita bertumbuh, pemerintah itu tidak akan merelakan kita untuk melepaskan. Sehingga kita menghadapi pencobaan. Karena kita akan menghadapi pilihan. Yang kedua, saudara-saudara, next. Mengapa saya mau bicara tentang hikmat menghadapi pencobaan? Karena memang perlu hikmat dalam pencobaan. Yaitu karena tadi misalnya pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, berarti setiap kali pertumbuhan kita ini akan selalu menghadapi peperangan. Pertumbuhan rohani itu menghadapi peperangan. Dari orang yang pernah menghadapi keikatan-ikatan, dia akan mau lepas, saudara-saudara, dia pasti akan menghadapi peperangan di sana. Dan di sanalah ada pencobaan, di sanalah ada ujian. Lalu yang kedua perlu hikmat. Yakobus 1 ayat 5 mengatakan begini. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Amin. Dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, tidak ngungkit-ngungkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudaraku, saudara-saudara, kita perlu hikmat karena memang firman Tuhan mencatat ini, apabila kamu kekurangan hikmat. Ini konteksnya pencobaan, saudara-saudara. Berapa banyak kita punya pengalaman, kita bingung menghadapi sesuatu yang di luar kendali kita, kontrol kita. Kita seperti mau menyerah, tapi kita tahu di balik ini kalau kita bisa melewati, maka kita akan punya kemenangan. Tetapi kita nggak tahu caranya bagaimana, saudara-saudara. Disitulah perlu hikmat. Perlu hikmat bagaimana menghadapi pencobaan. Nah, ini teks dasar kita yang kita akan baca, yaitu Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 8. Next. Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Saudara-saudara, Yakobus 1 ayat 2 sampai 8, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian, saudara garis bawahi ya, yang kata yang dipakai pertama itu pencobaan, kata yang kedua dipakai adalah ujian. Terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang
orang kaya, miskin, berpendidikan, gak berpendidikan, Kristen baru, Kristen lama, dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Amin. Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Wow. Saudara-saudara, ini menarik sekali bicara tentang pencobaan, dan saya menangkap paling tidak ada 4 hikmat yang kita perlu kenali di sini, saudara-saudara. Ada hikmat-hikmat di dalam firman Tuhan ini. Yang pertama, saudara-saudara, penderitaan versus kesenangan. Semuanya sebenarnya itu bisa menjadi pencobaan atau ujian. Penderitaan atau kesenangan. Saudara-saudara, seringkali kita ini berpikir begini ya. Kalau penderitaan itu adalah ujian. Betul ya? Sering berpikir begitu kan? Kayak kita tes itu loh, kayak ujian sekolah itu ya. Itu kan menderita ya, saudara-saudara. Kebanyakan menderita. Siapa di antara saudara kalau ujian sekolah itu seneng gitu ya, saudara-saudara? Kan menderita ya, saudara-saudara. Lembur baca, yang sungguh-sungguh ya, yang ngerepek, lain lagi ceritanya. Yang sungguh-sungguh itu kita menderita, saudara-saudara. Jujur menderita. Saya ujian menderita, makanya saudara-saudara rasanya kalau ujian itu, kalau begitu selesai ujian tuh wah ingin bebas, karena itu menderita. Dan kita sering berpikir penderitaan itu selalu ujian. Namanya penderitaan itu ujian, menguji iman kita, menguji kesetiaan kita, menguji kerajinan kita. Lalu saudara-saudara, kadang kita juga berpikir kalau namanya kesenangan itu baru pencobaan. Wah, saya dicobai kesenangan ya, saudara-saudara. Dicobai oleh kesenangan ya. Pergi kemana begitu ya, punya uang cuma sekian, wah lihat kiri kanan, saya ada pencobaan untuk belanja lebih banyak lagi, saudara-saudara ya. Pencobaan ada di mana-mana. Saudara-saudara yang tinggal di dekat mall, pencobaan engkau meletakkan diri dalam pencobaan setiap hari, pencobaan makanan, pencobaan fashion. Tetapi kita sering kali berpikir yang namanya pencobaan itu berhubungan dengan hal-hal yang menyenangkan. Tapi saya ingin mengajak saudara memperhatikan firman Tuhan. Firman Tuhan tadi di dalam Yakobus pasal 2 dikatakan, berbahagialah kamu apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Berarti ada berbagai jenis pencobaan. Macam-macam pencobaan. Bahagia, kenapa? Alasannya kenapa kita harus berbahagia? Karena sebab apabila kamu mengalami ujian oleh imanmu. Nah ini pencobaan, berbagai-bagai pencobaan itu di dalam ayat yang ketiga disebut sebagai ujian. Sebagai ujian. Artinya begini saudara-saudara, entah itu penderitaan atau kesenangan, dua-duanya itu bisa menjadi pencobaan dan bisa menjadi sekaligus menguji iman saudara-saudara. Misalnya contoh ya. Ketika kita menderita, wah, kita mungkin kesulitan sesuatu ya, penderitaan macam-macam, sakit, kita ketipu, ya, katakanlah kita tertipu orang, wah, kesabaran saya diuji, ya, betul. Seperti kesabaran kita itu benar-benar dimurnikan. Kasih kita benar-benar dimurnikan. Kita belajar mengampuni orang yang menipu kita. Ujian terhadap kasih kita itu dimurnikan. Sehingga seperti penderitaan kita ditipu itu adalah api yang menyucikan kasih kita tanpa pamrih. Betul.
Tetapi pada saat yang sama, saudara dan saya kan juga dicobai untuk ketika kita lebih memperhatikan sakit hati kita, lebih memperhatikan, kamu gak tahu ya, lu gak tahu ya, gua ini siapa. Gitu, sudah mulai membangkitkan ego kita, membangkitkan kedagingan kita. Ingat, pencobaan adalah daya pikat yang membangkitkan kita untuk tidak mentaati Tuhan. Itu pencobaan. Jadi sebenarnya kita melalui penderitaan dimurnikan iman kita, juga sekaligus kita dicobai, saudara-saudara. Sekaligus dicobai. Berapa banyak orang yang di dalam penderitaan meninggalkan Tuhan, menjadi tidak taat kepada Tuhan, menutup diri dari firman Tuhan, jatuh di dalam pencobaan. Jadi penderitaan itu bisa menjadi ujian dan juga bisa menjadi pencobaan. Saya melihat ujian dan pencobaan ini dua sisi mata uang, yang sebenarnya satu sisi ini menghasilkan dampak yang berbeda, tetapi dua-duanya bisa ada di dalam paket yang sama. Ini hikmat Tuhan. Supaya kenapa saya menceritakan atau menyampaikan kebenaran ini? Supaya saudara-saudara juga waspada, bukan hanya pada waktu penderitaan saja, tapi kemudian yang kedua pada waktu kesenangan. Ketika segala sesuatu berjalan mulus, ketika semua berhasil, saudara-saudara, I believe I can fly, gitu ya saudara-saudara. Wow, kita merasa, ini ya Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Semuanya mulus, semuanya lancar, saudara-saudara. Kita seperti kalau ditanya, apa pokok doanya? Enggak ada. Kenapa? Karena kayaknya gak ada yang perlu didoakan. Semua lancar, haleluya saudara-saudara. Ingat, di balik kesenangan ini saudara-saudara, ada pencobaan juga. Kenapa? Berapa banyak orang yang melupakan Tuhan pada waktu mereka sukses. Berapa banyak yang mereka menganggap bahwa saya bisa melakukan semuanya ini. Egonya makin besar, sehingga dia jatuh di dalam pencobaan. Dan itu sekaligus juga menjadi ujian. Ujian apa? Kerendahan hati, saudara. Ujian kerendahan hati. Jadi luar biasa. Itu berarti dari poin yang pertama tentang hikmat menghadapi pencobaan. Berarti setiap musim hidup kita, kita harus siap-siap menghadapi pencobaan. Karena itu bagian dari pertumbuhan, saudara. Seumur saya, berapa waktu yang lalu saya membaca sebuah survei di Amerika tentang orang-orang yang kecanduan pornografi, ya, kecanduan pornografi. Dari usia, kalau saya tidak salah, ini khusus laki-laki ya, khusus laki-laki, karena ini pelayanannya kepada laki-laki. Itu prosentase orang yang kecanduan pornografi antara berapa ya, kalau nggak salah pokoknya sampai umur 25 tahun itu sekitar 43% sampai 25 tahun. Jadi kalau saya tidak salah mungkin antara 15 sampai 25 tahun atau apa begitu. Artinya jumlah ini cukup besar, sementara yang 25 tahun ke atas itu relatif berkurang jumlahnya ya, sekitar 43 kalau nggak salah, sekitar turun di bawahnya sekitar 32% gitu ya. Nah saudara-saudara, ini kondisi di Amerika yang seolah-olah mengatakan begini, kalau lu makin tua mungkin nggak terlalu. Jadi kadang-kadang ada orang yang berpikir ya nanti akan hilang sendiri semakin tua. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan bahwa semua ini ada musimnya memang betul. Tetapi saudara, saya juga ingin menyampaikan satu kebenaran bahwa semua kalau begini, kalau kita lulus ujian lebih awal kan bagus. Betul kan? Kenapa tunggu nanti kalau kita bisa lulus hari ini? Kalau bisa naik level hari ini kenapa tunggu nanti? Ya kalau ada kesempatan. Lah kalau sudah hilang dulu kesamber. Kita kadang-kadang berpikir, dan saudara, karena saya juga melayani calon-calon hamba Tuhan muda, saya mendapati ini juga menjadi persoalan. Dan saya katakan, kamu jangan pikir tunggu nanti saya menikah akan hilang sendiri. Saya bilang,
Ini persoalan kebiasaan. Saya kemudian menantang dia, maukah kamu, anak kamu punya kebiasaan seperti kamu? Dan ada kehancuran yang sedang menanti. Waktu saya ingatkan tentang anak. Dan kalau kamu punya anak perempuan, apakah kamu? Saya balik begitu. Dan saya bilang, kalau kita bisa lulus hari ini dari ujian dan pencobaan, kenapa kita tunda-tunda? Supaya semakin cepat rancangan Tuhan, janji Tuhan, penggenapan rencananya itu tergenapi melalui hidup kita. Amin, saudara-saudara. Amin. Sehingga saudara dan saya makin muda, sudah semakin matang, semakin kata firman Tuhan, semakin sempurna, memiliki ketekunan buah yang matang dan sempurna, tak berkekurangan di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, jadi penderitaan atau kesenangan bisa-bisa dua-duanya menjadi ujian sekaligus bisa menjadi pencobaan. Yang kedua, kita perlu hikmat dari Tuhan untuk menghadapi pencobaan dan ujian tadi. Takut akan Tuhanlah yang akan mengubah semua pengalaman menjadi hikmat. Ini penting sekali. Saudara-saudara, kita perlu hikmat dari Tuhan. Kenapa, saudara-saudara? Sebab pencobaan, berbagai-bagai pencobaan. Menarik ini. Sebenarnya sifat pencobaan itu beda-beda sesuai, karena kalau saudara baca ayat seterusnya, itu dikatakan kita itu dicobai. Tuhan tidak mencobai kita, firman Tuhan mengatakan. Tetapi kita dicobai oleh apa, saudara-saudara? Ayat tadi di kitab Yakobus kita dicobai oleh apa? Betul, oleh keinginan. Saya mau tanya ini, keinginan masing-masing orang ini ada yang sama, tetapi juga berbeda, ada yang beda. Itu berarti pencobaan itu seperti baju, saudara-saudara. Cocok untuk saudara. Kadang memang bisa kita pinjam baju orang gitu ya. Atau mungkin seperti ukuran sepatu semacam begitu ya. Di mana pencobaan, ujian itu cocok untuk kita masing-masing karena kita ini dicobai oleh keinginan kita, saudara-saudara. Oleh keinginan kita. Nah, ini tantangan dan persoalannya. Kenapa, saudara-saudara? Lalu ada kemudian kepercayaan mengatakan supaya kamu enggak menderita, kamu enggak dicobai, kalau begitu hilangkanlah keinginan kamu. Ada kepercayaan yang kemudian menghilangkan semua keinginan, enggak ingin kaya, enggak ingin menikah, enggak ingin punya anak, enggak ingin makan enak, enggak ingin apa lagi, enggak ingin tidur di tempat yang enak. Pokoknya hidup apa adanya, hidup dengan kain di badan saja, mendapatkan makanan dari derma orang lain, pokoknya menghilangkan keinginan, saudara-saudara. Tapi ada hal yang saudara dan saya tidak mudah hilangkan sekalipun kita memakai baju apa adanya. Keinginan untuk dihormati. Tidak mudah. Dan saudara-saudara kita mempunyai keinginan yang berbeda-beda. Dan menarik ini. Iblis cara kerja pencobaan itu membaca keinginan kita. Menangkap keinginan kita. Sehingga saudara keinginan di dalam diri kita dan iblis itu kemudian datang. Saudara menarik ketika membaca Matius pasal 4, Tuhan Yesus yang kemudian dicobai oleh iblis. Iblis puasa 40 hari, lalu dikatakan setelah 40 hari berpuasa lalu ia merasa lapar. Dalam bahasa Inggris, he finally starved. Dia pada akhirnya lapar banget. Nah, menarik. Setelah lapar, ayat berikutnya, maka iblis datang. Jadi ada kelaparan dulu dari Yesus, baru iblis mencobai dengan apa? Menjadikan batu, memerintahkan batu menjadi roti. Pencobaannya itu cocok dengan kondisi Yesus yang lapar, saudara-saudara. Saudara, iblis tidak akan mencobai kita ketika kita memang tidak ingin itu, saudara-saudara. Tidak ingin itu, ya iblis tidak akan coba itu. Ya. Kenapa?
Karena memang itu tidak ada potensi untuk jatuh. Potensi untuk jatuh. Nah, menarik saudara. Pencobaan untuk menjadi sombong itu makin besar ketika kita berhasil. Kenapa? Karena keinginan untuk kemudian diangkat itu lebih besar. Tetapi bukan berarti ketika orang tidak berhasil tidak bisa sombong, saudara-saudara. Karena kesombongan bukan soal keberhasilan, kesombongan soal posisi hati kita di hadapan Tuhan. Bagaimana Tuhan yang menjadi yang terutama. Pernahkah saudara ketemu orang yang gak berhasil tapi sombong? Waduh, saudara ya. Ada orang, nah memang kadang-kadang ada hubungannya dengan pergumulan diri sendiri. Tetapi begini saudara-saudara. Nah, kita perlu hikmat. Takut akan Tuhanlah yang akan mengubah semua pengalaman jadi hikmat. Kenapa takut akan Tuhan? Kitab Amsal mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Karena begini saudara-saudara. Ketika saudara punya pengalaman, lalu takut akan Tuhan. Contoh, saya mengambil contoh saudara-saudara. Saya sedang mengambil S3. Awal-awalnya sangat menggairahkan begitu ya, menyenangkan gitu. Karena sudah lama saya senang belajar, tetapi saya merasa sekarang seperti kalau ibarat tinju itu mendapat lawan yang lebih tangguh gitu ya. Kepak gitu, kayak semua ilmu saya harus saya keluarkan untuk bisa mengalahkan musuh ini. Jadi ketika saya mulai kuliah saudara-saudara, dan kami ada bertujuh teman ini dari Bangladesh 1, dari Malaysia 1, dari Singapura 1, kemudian dari Thailand 1. Bukan bertujuh ya. Saya Indonesia ada 6 orang. Ada Indonesia ada 2 orang, saya 1 dan ada 1 teman dari Manado 1 ya. Kami 6 orang, 7 dengan dosennya saudara-saudara. Waktu pertemuan 1, 2 dan 3 kami sangat senang bergairah, tapi tugasnya makin lama makin berat saudara-saudara ya. Awalnya cuma 1 lembar, 2 lembar, mungkin 500 kata awalnya ya. Lama-lama menjadi 1.500 kata. Sekarang saudara-saudara tugasnya makin berat, dan saudara-saudara, wah seperti saudara angkat beban fitness itu kilonya itu makin berat. Dan di situ saudara-saudara saya mulai berapa waktu yang lalu saya sempat agak sakit gitu ya, sehingga tepar nggak bisa mengerjakan tugas gitu. Dan saudara-saudara disitulah saudara-saudara saya mendapatkan ujian di sini. Dan saudara-saudara takut akan Tuhan. Saya tanya, Gus, kamu ambil S3 ini untuk apa? Tujuanmu untuk apa? Memang ada tujuan sehubungan dengan pelayanan saya di Sekolah Tinggi Teologi. Tetapi selain itu apa? Saya ingin ada satu penelitian yang saya sedang gumuli. Saya berharap nanti S3 saya akan membidangi bidang ini saudara-saudara. Dan saya merasa itu adalah direction untuk saya, dari Tuhan untuk saya kerjakan saudara-saudara. Dan saya kemudian berhenti sejenak, merenung, berdoa. Saya bilang, Tuhan, saya lakukan ini karena saya mau mentaati Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi, saya akan taat kepadamu. Dan ketika saya belajar, saya bilang saya mau taat kepadamu. Tubuh ini lemah, tapi Tuhan kau kuatkan tubuh ini karena saya mau mengasihi engkau, taat kepadamu. Takut akan Tuhan itu bukan kita seperti takut kepada kuburan, kepada misalnya saudara takut, misalnya ada orang gak pakai helm takut ketangkap polisi. Yang lalu saudara-saudara kami habis kunjungan lupa pakai seat belt saudara-saudara ya. Lupa pakai seat belt, saya dan Ibu Lili lupa pakai seat belt, nyantai aja karena kami hanya melakukan kunjungan di daerah sekitar HR Muhammad keluar. Lalu saudara-saudara kemudian pikir dekat dari rumah, nggak taunya di dekat di tikungan itu saudara-saudara, di Bukit Golf itu ya. Polisi ada di situ saudara-saudara. Lalu polisi hentikan kami nih, set gitu ya. Langsung, kenapa ini? Ada apa saya lihat? Wah, saya bilang, Li, seat belt.
Wah, udah nih siap-siap ditilang saudara-saudara. Nah, jantungnya langsung derdedek. Saudara-saudara, takut akan Tuhan bukan takut karena kita seperti itu melakukan pelanggaran. Takut akan Tuhan, iya ada bagian itu. Tapi takut akan Tuhan itu lebih kepada saudara-saudara punya respect kepada Tuhan. Punya rasa hormat kepada Tuhan. Masa sih kita anak Tuhan bisa Tuhan atau kita mengecewakan Tuhan, kita gagal dan lain sebagainya. Dan ketika saya belajar, Tuhan aku mau taat kepadamu, apapun yang terjadi taat kepadamu. Saudara-saudara, takut akan Tuhan saya mendatangkan hikmat di mana saudara-saudara saya kemudian Tuhan berikan hikmat untuk coba kamu telepon A, telepon B karena ada hubungannya dengan apa yang saya sedang tulis. Dan saudara-saudara, Tuhan pimpin untuk kemudian saya pas kebetulan pelayanan ke Lumajang itu saya menemukan kasus yang sebenarnya ini nanti untuk penelitian saya. Nah saudara-saudara, itu menimbulkan hikmat bahwa apa yang sedang kita hadapi itu tidak sia-sia. Nah saudara-saudara, saudara dan saya perlu hikmat. Yang kedua, yang ketiga, next. Pencobaan dan ujian akan menghasilkan ketekunan. Ketekunan membawa buah yang matang dan kesempurnaan. Pencobaan dan ujian akan menghasilkan ketekunan. Kata ketekunan di dalam Alkitab, saudara-saudara, itu kata bahasa Greeknya atau Yunani itu hupomone. Hupo itu di atas. Mone atau mone itu artinya berdiri di atas. Ketekunan itu bicara saya dan saudara berdiri di atas apa yang kita yakini, itu namanya tekun. Kalau saudara percaya Tuhan setia dan saudara tetap berdiri di atas apa yang saudara yakini, saudara sekalipun hujan, panas, sedih, senang, berhasil, gagal, saudara tetap percaya Tuhan setia, itu saudara tekun namanya begitu. Dan ketika saudara-saudara, itulah ketekunan. Makanya cinta pasti harus diikuti ketekunan, saudara-saudara. Karena kadang-kadang kalau cinta tidak diikuti ketekunan, karena cinta itu rasa. Dan rasa itu bisa berubah, betul ya? Rasa itu bisa berubah, saudara-saudara. Rasa itu bisa kadang-kadang, wow, menyenangkan sekali. Wah, tetapi kadang-kadang rasa itu bisa hambar. Apalagi orang yang kita cintai menyebalkan, menjengkelkan. Jual mahal ya. Emang hanya kamu saja. Saudara-saudara, hati-hati. Saudara-saudara, karena itu bagian dari ujian kita. Nah, harus diikuti ketekunan, keyakinan tentang apa yang kita percaya tentang orang itu. Apa yang kita percaya tentang kamu itu, aku percaya kamu mungkin dalam kondisi seperti ini, tetapi sesungguhnya kamu kalau bisa handle ini, kamu sebenarnya orangnya seperti ini. Demikian juga Tuhan. Kita percaya Tuhan itu setia, kita percaya bahwa Tuhan itu baik buat kita semua. Kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Dan ketika kita bertahan dengan apa yang kita yakini, itu akan mendatangkan ketekunan, saudara-saudara. Nah, syarat untuk punya buah itu ketekunan. Kalau nggak ada ketekunan, nggak pernah ada buah, saudara-saudara. Sama seperti pohon, kalau nggak ada bunga, nggak mungkin ada buah, saudara-saudara. Kalau gereja kita SAF ingin berbuah, ingin berdampak, saudara dan saya harus tekun dengan apa yang kita percayai. Saya percaya gereja ini sesuai dengan namanya House of Restoration, rumah pemulihan. Entah sedang kelihatan atau tidak kelihatan, tapi saya mau belajar mempercayai itu. Kenapa? Karena secara histori gereja ini, saudara-saudara, dari orang-orang yang sebagian hidupnya dipulihkan, saudara-saudara. Hidupnya dipulihkan, bertemu dengan Tuhan. Dan saya percaya itu. Itulah ketekunan, saudara. Baru kalau kita tekun, muncullah buah. Buah, saudara. Jangan hanya ambil manisnya aja. Ketika tidak muncul manisnya, tapi saudara, Anda dan saya tetap percaya bahwa satu kali muncul yang manis, itu muncul ketekunan, maka muncullah dari kita justru buah. Buah.
Buah apa saudara-saudara? Kembali ketika saya studi, ketika saya excitement saya, kegairahan saya udah mulai turun surut karena saya muda, banyak kegiatan saya. Tapi saudara-saudara saya belajar, no. Saya akan belajar bertekun. Saya melakukan ini bukan untuk diri sendiri tapi untuk Tuhan. Saya belajar bertekun, saudara-saudara. Saya dengarkan video, kalau sudah baca capek, saya dengarkan video, buka YouTube tentang topik yang sama, saya dengarkan. Saya hanya pakai earphone dan kadang saya berdiri, jalan, saya dengarkan saja. Dan ketika saya belajar tekun, saudara-saudara, tidak ada kegairahan yang seperti semula. Tetapi mulai ada buah di dalam diri saya. Buah apa, saudara-saudara? Yaitu buah yang tidak dipengaruhi oleh perasaan saya, keyakinan bahwa I'm going to finish this. Saya akan bisa menyelesaikan ini. Itu buah. Kadang-kadang perasaan kita tidak sedang mendukung. Tapi kalau saudara dan saya tekun, di dalam dasar hati kita akan mulai muncul buah yang tidak tergoyahkan. Dan disitulah saudara akan menemukan damai sejahtera. Karena saudara tidak melihatnya dari perasaan atau dari sekedar rasio, ukuran pertimbangan pikiran kita saja. Tetapi dari conviction, dari keyakinan yang dikerjakan oleh Roh Kudus ketika kita belajar tetap tekun. Dan saudara-saudara, hasil tidak akan mengkhianati proses. Amin. Ya. Yang keempat, next. Orang yang bimbang tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Nah ini menarik. Kenapa ya Yakobus bicara tentang pencobaan, lalu hikmat, minta hikmat, lalu kemudian yang berikutnya adalah tentang bimbang, kebimbangan, saudara-saudara. Orang yang bimbang tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan karena begini, saudara-saudara. Dan bahkan kebimbangan yang digambarkan ini, saudara baca ayat selanjutnya adalah orang yang mendua hati. Itu artinya kebimbangan. Jadi begini saudara-saudara, kalau saudara dan saya ikut Tuhan, jangan kemudian mendua hati. Satu kali saya mendoakan seorang yang kemudian saya tanya, Pak, apakah Bapak sungguh-sungguh mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ya, saya mau. Lalu kemudian kalau Bapak mau, Bapak harus merelakan iman Bapak, keyakinan Bapak sepenuhnya menyerahkan kepada Yesus, kepada Tuhan Yesus. Jadi artinya kalau Bapak ada kepercayaan-kepercayaan yang lain sebelumnya, mohon maaf Pak, Bapak harus tinggalkan. Wah, dia ngomong, ini mungkin karena pikirannya dagang ya saudara-saudara. Kalau ini baik, yang lain itu baik, kenapa tidak dipertahankan semuanya aja? Jadi dia ngomong gini, Pak, saya nggak bisa tinggalkan. Ya kalau yang Bapak sampaikan benar. Kalau tidak, setelah saya mati, yang saya pertahankan yang benar. Kan saya rugi, Pak. Loh. Saudara, saya bukakan ini. Yakobus pasal 2 ini saya bilang, Pak, orang yang mendua hati tidak akan dapat apa-apa. Pengalaman telah membuktikan ini. Bahwa kalau saudara-saudara bekerja tidak fokus, biasanya saudara akan tidak menemukan benar-benar solusi di balik apa yang kita perlu rehat, perlu istirahat. Tetapi bukan berarti tidak fokus. Fokus menolong kita untuk kita kemudian mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan, yaitu yang disebut hikmat, saudara-saudara. Kebimbangan kepada Tuhan akan menjadi jurang pemisah antara kita dan penggenapan rencananya. Dan manusia itu adalah, kenapa Tuhan berbicara tentang kebimbangan? Karena manusia tempatnya memang kebimbangan, saudara-saudara. Kita tidak mau rugi, kita maunya untung. Sehingga ketika kita rugi sedikit, kita berpikir ini gak bisa. Saudara-saudara, saudara dan saya, kita perlu tahu
bahwa kita tidak akan bisa mendapatkan hikmat dari Tuhan kalau kita bimbang, saudara-saudara. Kalau kita bimbang. Saudara, saya ini seorang yang suka mengerjakan banyak hal atau mungkin seperti multitasking begitu ya. Jadi kalau dulu masih muda itu masak air, lakukan ini, lakukan itu gitu ya. Dan saya merasa karena ya itu saya gitu ya, itu saya. Sangat berbeda dengan Ibu Lili. Ibu Lili orangnya fokus. Kalau satu itu, jadi sampai selesai itu Ibu Lili ya. Jadi sampai dia punya kekuatan luar biasa, bisa lembur menyelesaikan itu. Kalau saya hanya satu itu saja, saudara-saudara, saya bosen. Saudara, bosen, saya seperti kehilangan daya kreativitas begitu. Sehingga kadang-kadang saya melakukan beberapa hal. Nah, saudara, saya belajar bahwa dalam pekerjaan oke, tetapi di dalam ketetapan hati tidak oke. Belajar untuk fokus, tidak bimbang. Kebimbangan itu sangat mudah muncul ketika kita tidak fokus. Dan hati-hati, firman Tuhan mengatakan bagi orang yang bimbang tidak dapat apa-apa dari Tuhan. Bukan dari saya, yo. Tuhan ternyata menghargai ketetapan hati kita, kesetiaan hati kita. Faithful on the small things. Setia dalam perkara kecil. Nah, saya mau tutup ini, saudara-saudara. Apakah ada bagian yang terakhir? Tolong. Nah, inilah sebenarnya baru tahap-tahap pencobaan, saudara-saudara. Ada 1, 2, 3, 4. Dan yang kelima itu kita jatuh dalam kemenangan, kita bisa menang atau kita berdosa, kita mendapat kehidupan atau kita maut, saudara-saudara. Itu tahapannya. Tetapi yang saya ingin sampaikan, saya mau tutup dengan ini. Gereja kita itu adalah gereja kecil. Nah, saya mau sampaikan di bagian akhir dari khotbah saya ini. Saya sedang mempelajari gereja kecil, saudara-saudara. Saya sedang mempelajari gereja kecil. Dan menarik sekali, di dunia ini gereja secara universal, jumlah gereja kecil itu jauh lebih banyak daripada gereja besar. Nah, gereja kecil itu ukurannya, ini secara ilmu pertumbuhan gereja, itu angka di bawah 200 atau ada yang mengatakan 250 ke bawah, itu namanya gereja kecil. Nah, gereja kita pasti ukurannya di bawah angka itu. Gereja kita adalah gereja kecil. Nah, banyak orang yang tidak bangga dengan gerejanya karena merasa gereja kecil. Dan kalau gereja yang besar, mega church, baru bangga. Saya mau mengoreksi ini. Mengapa? Karena saya mau memberitahu bahwa sebagian besar gereja secara universal itu gereja kecil. Di Amerika pun, saudara-saudara, gereja yang namanya mega church itu memang sangat obvious, sangat kelihatan, tetapi jumlahnya tidak banyak. Sebanyak gereja yang jumlahnya jemaatnya di bawah angka 200 itu jauh lebih banyak. Dan sekalipun sudah mega church, mereka akan membuat sebuah sistem untuk menjadi kecil lagi yang namanya komsel. Harus itu. Karena enggak mungkin hanya mempertahankan besarnya saja tanpa kemudian dijadikan kecil. Karena ada unsur yang akan hilang kalau hanya mempertahankan besar saja. Unsur yang akan hilang apa? Relationship akan hilang. Care akan hilang. Dan itu seperti saudara akan datang ke konser saja. Saudara enggak punya hubungan dengan orang-orang di situ kan? Saudara seperti nonton bola. Fokus kita hanya kepada bola dan pemain bola aja. Kita enggak terlalu fokus dengan para penonton yang lain, bukan? Kecuali ada sesuatu yang memang extraordinary, kita baru fokus kepada dia. Tetapi kita fokus kepada panggung, kepada pemain, saudara-saudara. Padahal Tuhan mendesain gereja itu seperti tubuh Kristus. Artinya semua anggota tubuh adalah pemain.
Semua anggota tangan, kaki punya fungsi. Dan artinya sebenarnya saudara dan saya kalau berada di gereja kecil justru kemudian begini, saudara kalau di gereja besar saudara akan menemukan hal yang sama. Tapi kalau di gereja kecil saudara akan menemukan yang lebih berbeda, lebih unik. Sama seperti KTB kita ini. Saudara coba ngicipi KTB Barat 1, Barat 2, Barat 3 sudah bergabung menjadi Barat 1. merger. Lalu Timur. Lalu KTB mahasiswa. Semua jemaat SAM. Tapi saudara akan merasakan keunikan dan perbedaan masing-masing dari KTB ini. Memang kadang-kadang dipengaruhi oleh orang-orang yang lebih berpengaruh di situ ya saudara. Tetapi poin saya adalah begini saudara. Being small, kecil, saudara akan menemukan keotentikan, itu satu. Otentik saudara. Dan kenapa di gereja kecil saudara itu menjadi sebuah ancaman? Karena kalau saudara di gereja kecil, saudara akan cepat dikenali saudara siapa. Kalau di gereja besar kan kita bisa hanya muncul sekali dan setelah itu nobody know us, I'm safe. Tetapi bukankah saudara, keterbukaan adalah bagian dari pertumbuhan. Ketika kita satu dengan yang lain kenal, kita ada trust, kita terbuka, disitulah kita bertumbuh. Jadi saudara-saudara, berbahagialah saudara-saudara, berbanggalah saudara-saudara berada di gereja kecil. Kenapa? Karena gereja besar pun akan memperkecilnya supaya menjadi sehat. Nah, berarti fokusnya bukan besar atau kecil. Fokusnya apa? Sehat, saudara-saudara. Fokusnya menjadi gereja yang sehat. Semua yang sehat pasti bertumbuh. Makanya gereja besar perlu diperkecil karena tujuannya sehat. Karena kalau mempertahankan besar saja, saudara-saudara, berapa banyak yang bisa WL? Berapa banyak yang bisa pelayanan? Sebesar-besarnya panggung, berapa banyak bisa dancer dan semua jenis pelayanan terakomodasi? Tidak. Itu sebabnya perlu kecil supaya masing-masing anggota tubuh Kristus itu berfungsi. Dan ketika berfungsi sama seperti tubuh kita. Ketika kita berfungsi, kita dijauhkan dari penyakit-penyakit rohani. Ya, ketika kita olahraga. Nah, demikian juga saudara. Jadi saudara, kalau Tuhan sekarang percayakan kita gereja yang kecil seperti ini, mari kita bangga dan kita bangun menjadi gereja yang sehat. Amin. Gereja kecil yang sehat itu salah satu cirinya adalah relationship. Kalau udah kecil satu dengan yang lain nggak kenal, waduh saudara-saudara. Ini seperti saudara di sebuah keluarga hanya papa, mama dan saudara dengan adiknya, tapi saudara nggak pernah komunikasi dalam keluarga itu. Menyedihkan bukan? Ditanya gimana kabar adikmu? Enggak tahu. Lah kamu satu rumah gimana? Ya dia punya hidup sendiri. Saudara belajar untuk di tempat ini kita care satu dengan yang lain. Ya, karena disitulah kesehatan dari sebuah gereja kecil, yaitu relationship. Dan kita bicara tentang pencobaan. Seringkali di gereja kecil ini saudara bisa tanya satu dengan yang lain. Bahkan saudara bisa langsung tanya kepada pendetanya, saudara-saudara. Ya, saudara bisa tanya kepada saya. Saudara bisa tanya kepada Ibu Lili. Dan kami tidak merasa apa-apa sebab ya kami melayani domba-domba Tuhan yang dipercayakan. Ada pemimpin KTB. Jadi saudara, saya bangga berada di musim hidup ini saat ini. Nikmati. Karena begitu saudara mensyukuri apa yang saudara punya, saudara akan muncul sesuatu yang sehat.
Penerimaan adalah titik awal dari hubungan yang sehat. Sama kalau saudara dengan pacar saudara, saudara masih belum bisa nerima, pasangan saudara belum nerima, oh sulit saudara. Terima. Kalau kita masih berandai-andai, andai aku ketemu yang lain, ya andai. Stop. Ibu Lili ngomong kepada saya, nanti kalau saya meninggal duluan ya, ini meninggal duluan, kamu nanti nikah aja sama teman saya. Saya bilang, stop, saya bilang. Saya sudah nikah sama kamu, saya bilang entah kapan kamu atau saya yang meninggal duluan kita nggak tahu, tapi saya bilang saya nggak terpikir menikah dengan siapa, saya bilang gitu. Ya, satu kali saya ketemu seseorang yang istrinya baru meninggal tahun lalu karena COVID. Ketemu lagi, mukanya berbinar-binar, udah umur 60-an ya, 60. Ini pria ya. Istrinya meninggal, bukan bagus. Tahu nggak bagus? Saya kalau Tuhan kehendaki tahun depan akan menikah, sambil masih berbinar-binar kayak anak remaja yang jatuh cinta gitu ya. Oh iya Pak, dia tunjukkan fotonya. Ini muridnya Pak Agus. Wih. Umur 60 udah. Saya bilang, kalau saya nggak pusing nanti siapa meninggal duluan. Saya ngomong kepada Ibu Lili, kalau kamu meninggal duluan, saya akan tulis buku. Saya bilang gitu. Saya akan tulis buku. Saya akan hidup. Apakah saya akan menikah lagi? Saya nggak tahu. Saya bilang. Tetapi yang saat ini saya nggak ada pikiran untuk menikah lagi. Nah, maksud saya begini, saudara-saudara. Penerimaan itu juga berbicara nanti. Andai kata ada sesuatu terjadi, saya terima kamu. Demikian juga dengan gereja, keluarga di mana kita ada. Belajar menerima. Ketika kita berdamai dengan apa yang kita punya, disitulah saudara akan mulai menemukan karunia-karunia, perkara-perkara yang bisa disyukuri. Sepanjang kita tidak bisa menerima, nggak menerima pasangan, nggak menerima rumah di mana kita tinggal, kita selalu lihat jelek-jeleknya aja, jelek, semua jelek. Nggak nerima anak kita kumpul dengan mama-mama yang lain, mama yang lain ceritakan kebaikan anaknya, kita akan selalu terintimidasi dan kita sulit menemukan apa yang baik di anak kita. Akhirnya kita tidak punya hikmat menghadapi pencobaan karena kita tidak berdamai dengan kondisi keadaan yang kita sedang ada. Biarlah Tuhan menolong kita untuk menerima sesuatu yang dari Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tolong tadi operator ayat yang terakhir Wahyu 3 ayat 21. Wahyu 3 ayat 21. Ayat ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada jemaat yang sedang bergumul. Yang mengatakan, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Saya melihat ayat ini bukan hanya nanti di surga, tapi ayat ini juga bisa terjadi ketika saudara dan saya menghadapi pencobaan, menghadapi ujian, menghadapi sesuatu yang saudara rasa berat, saudara, di luar kendali saudara, di luar kontrol saudara-saudara. Sesuatu yang tidak terjangkau oleh kekuatan saudara-saudara. Firman Tuhan, mintalah kepada Tuhan hikmat. Mintalah, maka Ia yang murah hati akan memberikannya dengan limpah dan tidak akan membangkit-bangkit. Saudara-saudaraku, apabila ada di antara saudara-saudara yang sedang ada dalam situasi kondisi berada di posisi yang tidak menyenangkan, minta hikmat Tuhan untuk saudara menemukan damai,
menemukan peace and joy, sukacita. Karena ketika saudara menang di titik itu bersama dengan Tuhan, saudara didudukan di atas tahta bersama dengan Tuhan. Jadi bukan hanya nanti, tapi saudara bisa didudukan di atas tahta. Artinya saudara akan mengalami hadirat Tuhan. Dan itu melegakan saudara. Itu membuat saudara dan saya damai, tenang, dan percaya bahwa Tuhan akan menolong saudara dan saya. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, amin, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saudara-saudara, kata pujian mengatakan anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Itu seperti air yang deras melimpah, yang menghanyutkan segala sesuatu. Firman Tuhan mengatakan, mintalah dengan iman, maka engkau akan menerimanya. Saudara-saudara, apa yang sedang menjadi kebutuhan saudara-saudara, mungkin saudara sedang ada di dalam masa-masa ujian, masa-masa pencobaan. Mintalah hikmat Tuhan dan jangan bimbang. Mintalah dengan iman, sebab orang yang bimbang itu seperti gelombang laut, tidak akan memperoleh apa-apa. Biarlah Tuhan, saudara dan saya, sekali lagi di dalam musim-musim yang kita hadapi, apapun itu, saudara mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan setiap kami pagi hari ini Tuhan. Engkau mengenal setiap kami masing-masing ya Tuhan. Kadang-kadang Tuhan, kami tidak tahu, hamba-Mu tidak mengenal satu persatu secara pribadi. Tetapi Roh Kudus, Engkau mengenal kami dan mengenal keinginan kami. Dan biarlah Tuhan Engkau menolong kami. Dan oleh karena keinginan-keinginan itu, kami mendapatkan ujian dan tantangan. Ada di antara kami yang ingin bertumbuh secara rohani, dan kemudian justru ketika kami semakin mau bersungguh-sungguh, semakin ada saja hambatan Tuhan. Dan disitulah keinginan kami Tuhan,
sekali lagi mendapatkan ujian dan pencobaan. Tetapi biarlah kami memperoleh hikmat untuk kami beroleh kemenangan Tuhan. Kami menang, kami bisa mengatakan no kepada apa yang membuat kami akan menolak kehendak Tuhan. Dan kami bisa berkata yes kepada apa yang kami sadar itu adalah kehendak Tuhan bagi kami. Kami mau berdoa, siapapun kami, biarlah Tuhan Engkau menolong kami untuk kami bertumbuh. Kami bersyukur kami bisa bertemu, berjumpa di gereja ini. Kami percaya Tuhan Engkau punya maksud yang indah bagi setiap kami. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara silakan duduk, saya serahkan Henry untuk sampaikan pengumuman. Ya, terima kasih Pak Agus buat sermonnya hari ini. Senang sekali teman-teman ya, kita berjumpa lagi. Ya, jadi mau pekerjaan besar kecil, gereja besar kecil, yang penting periksa keinginan kita ya. Tadi pesannya Pak Agus, kita tuh melakukan keinginan kita itu yang dimuliakan kita atau Tuhan, itu intinya. Jadi kalau kita mau periksa ini keinginan mulia atau tidak ya, yang dimuliakan siapa dulu nih. Nah itu ya, itu aja aku dapat dari Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Dan senang sekali ya kita bisa bertemu lagi hari ini di gereja kita. Sebelumnya kita akan doa persembahan dulu ya. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Terima kasih Roh Kudus yang telah membantu kami mengerti apa maksud-maksud tersembunyi dalam firman Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan sertai hati kami, tubuh kami yang memberikan persembahan ini. Engkau sucikan Tuhan ketidakmurnian dalam hati kami. Engkau periksa Tuhan hati kami Tuhan. Layakkan persembahan ini kami berikan kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, bisa dilakukan persembahan, bisa dilakukan secara online juga ya. Seperti biasa di rekeningnya di depan. Saya akan bacakan juga ayat persembahannya. Ayat yang membantu kita, Roma 9, 31 dan 32. Bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Jadi biarlah ketika kita memberikan apapun itu untuk Tuhan, bukan dengan seperti kita ini melakukan, maka Tuhan seperti kita mendapatkan rapot yang bagus dari Tuhan, tidak, karena Tuhan sudah memberikan sesuatu bagi kita ya. Itu saja. Nah, lalu seperti biasa ya, setiap minggu ada more yang kita akan mendapatkan firman Tuhan juga di sana secara singkat, dan kita bisa sharing juga apa yang kita alami selama sepanjang seminggu ini atau sebulan terakhir. Kita bisa sharing juga di situ. Lalu ada KTB juga ya, tadi yang sudah disebutkan, ada Barat 1, 2 dan Timur. Kita bisa share juga di sana, mengenal satu sama lain, mendapatkan firman juga, sharing dari teman-teman lain juga. Dan juga mengingatkan juga ya, sebentar lagi kita after church ini akan ada meeting untuk para kru. Jadi jangan pulang dulu, cepet-cepet ya. Ya harusnya kita semua ingat ya, nanti ini ada meeting. Dan aku kelihatan siapa? Andrew Avi ya. Sorry, baru kelihatan. Waduh, dari Cina ya, senang sekali ketemu lagi. Ya, itu aja. Terima kasih pengumumannya. Aku serahkan sama Pak Agus. Ya. Makasih Henry. Oke, senang sekali bertemu dengan saudara-saudara semuanya, Bapak Ibu sekalian. Dan sekali lagi apa yang tadi disampaikan, bahwa hari ini kita akan selesai ibadah, kita ada makan siang, dan sesudah itu ada ministry covenant, di mana kita akan coba merapatkan barisan karunia-karunia, talenta-talenta dari setiap jemaat. Kita coba akomodasi bagaimana bisa masing-masing kita melayani satu dengan yang lain ya saudara-saudara. Dan kita belajar menjadi gereja yang sehat, amin. Gereja yang bertumbuh dan gereja yang berdampak, saudara-saudara. Demikian juga saudara-saudara,
saya juga menambahkan pengumuman yang kedua adalah minggu depan tanggal 30 rencana akan ada penyerahan anak, ya, penyerahan atau kadang-kadang disebut baby dedication. Tapi bisa jadi mungkin sudah nggak baby lagi. Tetapi tetap kita akan adakan baby dedication. Kita mau mendoakan anak-anak kita, anak-anak sekolah minggu sudah mulai bertambah, dan oleh karena anak-anak saudara dan biarlah kita sebagai keluarga tubuh Kristus mendoakan mereka. Kita pun juga bertanggung jawab untuk juga bisa menjadi komunitas bagi anak-anak ini bisa bertumbuh dengan baik, ya. Pergi ke Graha Family, bisa ketemu Uncle David gitu ya. Gitu. Pergi ke Mansion Lafis, bisa bertemu dengan Uncle Gideon gitu ya. Anaknya siapa gitu ya, saudara-saudara. Punya uncle dan auntie di mana-mana. Nah, kita mau doakan saudara-saudara di tanggal 30 minggu depan untuk penyerahan anak. Oke, kita bangkit berdiri sekali lagi, kita mengakhiri ibadah kita. Tadi sudah senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara semuanya. Mari kita akan doakan sepanjang minggu depan. Tuhan tolong kiranya Tuhan ada di antara saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir karena sakit, ya. Rupanya sedang musim batuk pilek flu dan kawan-kawan begitu ya. Sehingga ada beberapa yang menyampaikan kepada saya, maaf Pak tidak bisa hadir karena batuk pilek flu. Oke, ya saudara-saudara, setelah COVID nih orang batuk pilek nih jadi sensitif ya. Dulu sebelumnya ya ya begitu, tetapi ya kita mengerti untuk hal itu dan mari kita akan berdoa. Welcome home sekali lagi saya sampaikan kepada Avi dan Endro, ya, sudah kita berikan aplaus. Mereka sudah berhasil menyelesaikan studi mereka, ya. Mereka ada di sini pada waktu COVID antara China waktu itu masih belum terbuka sampai terbuka dan puji Tuhan kembali lagi. Saya pikir apakah ke Makassar gitu ya, karena kemarin Ibu Lili beritahu saya, kelihatannya Avi akan pulang ke Indonesia. Saya bilang, oh ya, mungkin kemana ya, mungkin ke Makassar gitu. Kaget tadi pagi ketemu tiba-tiba nongol di sini ya saudara. Terima kasih buat kejutannya ya. Kalau memang masih akan di Surabaya lama, kami senang bisa bergabung bersama dengan kami, terlibat lagi bersama-sama. Kalau memang nanti pas kebetulan sudah, maksudnya tidak ada janji, boleh bergabung langsung di dalam SIF Crew, karena saya akan sampaikan beberapa hal untuk supaya kita bisa bekerja melayani Tuhan bersama-sama. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara yang lain. Tetap antusias, tetap semangat. Tuhan Yesus berkati. Mari kita akan akhiri. Kita akan berdoa saudara-saudara. Ada orang-orang yang saya kenal, mereka sedang bergumul dengan sakit yang parah. Ada orang yang sakit kanker saudara-saudara. Ya, ini kanker tuh sekarang, aduh saudara-saudara. Ya, baru saja ada teman saya, teman pendeta yang baru saja istrinya yang tahun lalu bersaksi dia sudah merasa disembuhkan Tuhan, tapi hari ini dia dirawat di rumah sakit di Malang saudara-saudara. Dan saudara-saudara, kita berdoa buat orang-orang yang sakit. Kalau ada anggota keluarga saudara-saudara yang sedang menderita sakit seperti ini, jadilah penghibur bagi mereka, berikan kekuatan, berikan dorongan saudara, jadi berkat buat mereka. Oke, mari kita akan datang kepada Tuhan, kita berdoa. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Siang hari ini kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan Kau menolong mereka. Keluarga Wiyang yang sedang sakit Tuhan Kau menolong mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk ada yang sakit yang lain, mungkin juga ada jemaat-Mu yang lain yang sedang menderita sakit Tuhan Kau tolong. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang sedang bergumul dan sedang berjuang melawan sakit kanker. Ini seperti sebuah sakit yang seolah-olah menjadi semacam vonis
Tetapi Tuhan, kami terus berharap kepadamu saja. Kami berdoa supaya Tuhan Kau jamah mereka Tuhan. Kami mengasihi mereka sekalipun mungkin kami tidak mengenal mereka secara pribadi. Kami tahu bahwa mereka sedang berada di lembah-lembah bayang-bayang maut. Bapa, berdoa, kami berdoa supaya Tuhan kuatkan mereka, hiburkan mereka. Kalau ada anggota keluarga di sekitar mereka, Tuhan berikan mereka juga kekuatan untuk menjadi kekuatan, menjadi penghibur bagi keluarga mereka. Berikan damai sejahtera ya Tuhan. Kami berdoa untuk papanya Rio, Tuhan Kau jamah Tuhan. Kami berdoa untuk mama dari Marisa, Tuhan Kau jamah Tuhan. Kami juga berdoa untuk istri dari salah satu orang hamba Tuhan yang juga sedang bergumul Tuhan. Kami dengan sakit ini Tuhan, kami juga berdoa mungkin ada anggota keluarga yang lain yang sedang bergumul dengan hal-hal ini ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Kau nyatakan diri-Mu, nyatakan kesembuhan-Mu Tuhan. Kami berseru ya Aba, ya Bapa, belas kasihan-Mu bagi mereka ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan mereka berkemenangan sekalipun mereka sedang ada di dalam penderitaan Tuhan. Kami juga berdoa akhirnya Tuhan Kau memberkati setiap kami yang sudah hadir. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang mengandung Velia. Tuhan Kau berkati kehamilan dan kandungannya. Biarlah Tuhan Kau juga memberkati baby-baby yang ada. Kalau minggu depan kami akan ada baby dedication, Tuhan Kau memberkati acara ini Tuhan. Kami juga menyerahkan siang hari ini kami akan mengadakan acara ministry covenant Tuhan. Tuhan Kau berkati, kami rindu kami menjadi gereja yang sehat di dalam Tuhan. Tuhan Kau memberkati setiap kami yang sudah hadir, baik dari jauh maupun dari dekat. Kami sudah mendedikasikan waktu ini kepada Engkau. Tuhan Kau berkati setiap rumah tangga, setiap keluarga, dan setiap jemaat-Mu yang hadir. Demikian juga mereka yang terlibat pelayanan hari ini. Tuhan Engkau memberkati. Saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan Dia melimpahkan engkau dengan kasih karunia. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah studimu, diberkatilah hubungan-hubunganmu. Bahkan diberkatilah waktu-waktu bersama dengan orang-orang yang engkau kasihi. Diberkatilah apa yang ada di tanganmu sebagai benih, itu talenta, bakat, dana, apapun juga yang engkau investasikan, engkau taburkan di dalam takut akan Tuhan. Bahkan kiranya Tuhan juga memberkati engkau di dalam menghidupi firman Tuhan ini. Dan biarlah damai sejahtera Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai saudara dan saya sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Amin, amin. Happy Sunday, God bless you all. Selamat hari Minggu.